Alur cerita film India kali ini berjudul Rustum 2019. Film ini menceritakan tentang kisah hilangnya petugas polisi yang jujur dan membuat keluarganya mencari keadilan, di mana keadilan itu tak kunjung datang. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak sama-sama. Di awal film, kalian akan disuguhkan di mana seorang petugas polisi bernama Subkar Deshpande menemui pria yang bernama Mahantes. Mahantes adalah asisten dari Menteri Dalam Negeri yang bernama Durga Prasad. Mahantes ingin menyuap Subkar saat itu, agar berhenti menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh Durga Prasad. Tapi karena Subkar adalah polisi yang baik, dia menolaknya, dan dia pun beranjak pergi. Tapi ketika hendak pergi, Aditya menghalanginya. Aditya adalah anak kedua dari Durga Prasad. Entah apa yang terjadi dengan Subkar itu, tapi setelah pertemuan itu Subkar dinyatakan hilang. Setelah beberapa hari ayah Subkar yang bernama Madukar dan ibunya yang bernama Sumitra mengunjungi kantor polisi untuk menanyakan mengapa anaknya Subkar belum saja ditemukan. Tetapi polisi yang menangani kasus hilangnya Subkar malah bilang mungkin Subkar hilang karena kasus yang ditanganinya. Madukar dan Sumitra tak habis pikir, kasus apa yang ditangani Subkar saat ini. Cerita berpindah ke stasiun kereta api, di mana sebuah keluarga yang terdiri dari ayah yang bernama Abhishek, ibu yang bernama Anju, dan anaknya dan saudari wanita bernama Amu. Mereka terlihat turun dari kereta api, dan mereka pun menempati rumah di sebelah rumah Madukar. Keesokan harinya, ketika Abi akan mengantar anaknya ke sekolah, dia bertemu Madukar di jalan. Madukar berniat untuk pergi ke kantor polisi, karena arah mereka sama. Abi mempersilahkan Madukar naik motornya. Mereka sudah sampai di kantor polisi, Madukar pun turun dan berterima kasih atas tumpangannya. Abi pun pergi saat itu ke sekolah anaknya. Siang harinya sesudah beres di sekolah, Abi dan anaknya bergegas pulang. Di perjalanan Abi melihat kerumunan, Abi menghampirinya. Ternyata orang-orang mengerumuni Madukar yang jatuh kelelahan di pinggir jalan. Lalu Abi mengantar Madukar pulang ke rumah. Di perjalanan pulang Abi memperhatikan Madukar yang sepertinya sedang gelisah. Dengan penasaran sesampai di rumah Abi menanyakan masalah apa yang membuat Madukar gelisah. Tadinya Madukar bilang dia hanya kelelahan, tetapi ketika Abi mendesak, Madukar menceritakan semuanya apa yang telah terjadi terhadap keluarganya, terutama anaknya yang hilang. Setelah mendengar penjelasan dari Madukar, Abi berjanji akan membantu mereka mencari keadilan. Keesokan harinya Abi dan Madukar mendatangi kantor pengacara untuk membuka kembali kasus anaknya yang hilang. Pengacara meyakinkan akan menanganinya. Madukar pun senang saat itu. Hari berlalu, ketika Madukar pergi ke pasar dia didatangi beberapa preman. Preman-preman itu mengancam Madukar dan meminta file-file kasus yang ditangani Subkar anaknya. Dengan ketakutan, Madukar pun pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada Sumitra. Istri Subkar yang sedang mengandung mendengar hal itu dan syok hingga terjatuh dan memecahkan foto Subkar. Abhishek yang mendengar kegaduhan itu datang ke rumah Madukar dan tanpa sengaja menemukan memori di balik foto Subkar yang pecah. Abhishek pun diam-diam mengantonginya. Keesokan harinya, pengacara yang menangani kasus Subkar menelepon Mahantes dan melaporkan bahwa Madukar datang ke kantornya untuk membuka kembali kasus anaknya. Ternyata, pengacara itu sudah bekerja sama dengan Durga Prasad. Dia juga bilang bahwa Madukar tidak sendiri, karena dibantu oleh tetangganya yaitu Abhishek. Mahantes kebingungan, dan berpikir bila kasus itu dibuka kembali kemungkinan besar tuannya Durga Prasad pasti dalam masalah. Hal itu didengar oleh Aditya, dia bilang jangan menghiraukannya karena dia akan menanganinya. Aditya pun merencanakan sesuatu. Ketika Abhishek dan keluarganya berbelanja di luar, Amu diculik oleh Aditya di depan Abhishek. Abhishek mengejarnya sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Abhishek memutuskan melapor polisi berbekal plat nomor kendaraan yang menculik Amu. Ketika melapor para polisi terdiam, dan tak merespon laporan Abi. Karena tahu mobil yang digunakan untuk menculiknya adalah mobil anak dari Menteri Dalam Negeri yaitu Durga Prasad. Tapi lagi-lagi polisi baik muncul bernama Kiran Kumar, dan bersedia membantu Abi menemukan Amu.
Kiran Kumar mendatangi pemilik mobil tersebut, ternyata mobil yang dipakai Aditya untuk mencuri Amu itu adalah milik Arjun, anak pertama Durga Prasad. Tetapi polisi Kiran Kumar tak mau tahu, dia tetap membawa Arjun ke kantor polisi tanpa takut, dengan alasan mobil itu adalah milik Arjun. Dengan disaksikan media, Arjun dibawa ke kantor polisi, dan membuat Durga Prasad marah besar, dan mengutus Inspektur Patman mengeluarkan Arjun. Inspektur Patman marah besar kepada Kiran Kumar, dan memecatnya, karena berani menangkap anak dari Durga Prasad, dan Kiran Kumar pun dipecat. Inspektur Patman memerintahkan anak buahnya memasukkan Abi ke dalam penjara, atas tuduhan palsu. Durga Prasad yang marah karena Arjun telah dilaporkan kepada polisi, langsung menelepon seseorang yang ada di dalam penjara, agar bisa memberi pelajaran kepada Abhishek. Orang yang ditelepon itu adalah Bunti. Lalu anak buah Bunti menghajar Abhishek hingga babak belur, tetapi ketika tutup kepala Abi dibuka, Bunti lari ketakutan, dan menyebutnya Rustum. Ternyata Abhishek sebenarnya adalah seorang perwira polisi, yang telah memasukkan Bunti ke penjara, maka dari itu Bunti lari ketakutan saat melihat wajah Abhishek. Kalian pasti bertanya-tanya kan, mengapa Abhishek yang seperti orang biasa itu adalah seorang perwira polisi? Ternyata Abhishek saat ini ada dalam misi penyamaran untuk mengungkap kasus kejahatan Menteri Dalam Negeri Durga Prasad, dan sekaligus balas dendam atas kematian sahabatnya yang juga seorang polisi teladan. Nah, disinilah akan terjawab semua masalah yang ada di awal tadi, dari kasus apa yang sedang diselidiki oleh polisi Subkar, sampai-sampai dia dinyatakan hilang. Tapi sebelum itu kita flashback dulu ke kehidupan Abhishek sebelum penyamaran. Abhishek adalah seorang polisi tegas, yang tak pernah mengampuni penjahat. Dia selalu menembak mati semua penjahat yang ditangkap olehnya. Karena itu dia dijuluki Rustum, atau singa dari Bihar. Dia mempunyai sahabat yang bernama Bharat. Bharat ini, sahabat sekaligus seniornya, tetapi sikapnya berbanding terbalik dengan Abhishek. Walaupun Bharat adalah polisi baik, jujur dan tegas, dia tak pernah membunuh penjahat yang ditangkapnya. Persahabatan Bharat dan Abhishek sangat erat, sampai-sampai mereka selalu menghabiskan waktu dengan keluarga mereka bersama. Dan ternyata Amu itu adalah adiknya Bharat. Di suatu hari ketika Abhishek sedang bertugas, ada seorang kakek yang melaporkan bahwa cucunya hilang. Abhishek langsung menyelidiki hilangnya anak itu. Ditemukanlah titik terang bahwa yang menculiknya adalah Bunti. Abhishek menyergap markas Bunti, dan ternyata di sana banyak anak-anak yang diculik dalam keadaan yang memprihatinkan, dan organ tubuhnya yang sudah tidak utuh lagi. Amarah Abi meluap melihat penampakan ini, lalu Abi menghajar semua anak buah Bunti, dan membunuhnya satu persatu. Di saat Abi akan membunuh Bunti datanglah Bharat dan menghentikan Abi. Bharat berkata biarlah pengadilan yang menghukumnya, walaupun kesal Abi pun mengalah. Di tempat lain, bos Bunti yang bernama Rudra Prasad, mendengar kabar bahwa Bunti tertangkap. Dengan menggunakan kekuasaannya, Rudra Prasad menghubungi MLA setempat, dan meminta mengeluarkannya. MLA datang ke kantor polisi, dan memarahi Bharat. Bharat tak menanggapi ocehan MLA itu. Tetapi Abhisheklah yang marah, dan tak terima sahabatnya ditunjuk-tunjuk oleh MLA. Abi menghajar MLA itu hingga ingin menembaknya. Tapi dihalangi oleh Bharat. Bharat marah kepada Abi, karena tak bisa menjaga emosinya, dan Bharat pun dengan berat hati memecat Abi. Dengan dipenuhi amarah yang tak terbendung, Abi pun pergi meninggalkan Bharat. Abi stres saat itu, dan tak menyangka, bahwa Bharat bisa melakukan ini kepadanya. Untuk menghilangkan stres, Abi memutuskan untuk berlibur dengan Anju dan anaknya. Beberapa hari kemudian, Bharat menugaskan bawahannya, yang bernama Yadav, menginterogasi Bunti, dan ternyata terbongkarlah dalang dibalik penculikan ini adalah Rudra Prasad, saudara dari Durga Prasad. Setelah mengantongi informasi dari Bunti, Bharat menghubungi S. Upkar Deshpande. Polisi yang di awal film tadi dinyatakan hilang. Bharat meminta Subkar menyelidiki kasus penculikan ini, dan benar saja penculikan ini di bawah pengaruh Durga Prasad.
atau Menteri Dalam Negeri, dan fakta baru ditemukan bahwa putra bungsunya juga yaitu Aditya, menjalankan bisnis narkoba dan bisnis ilegal lainnya. Durga Prasad tahu bahwa bisnisnya sedang diselidiki, lalu menyuruh Mahantes untuk menyuap Subkar. Nah, inilah cerita awal tadi ya. Setelah mengantongi bukti yang kuat, Bharat mendatangi markas Rudra Prasad, berniat untuk menangkapnya. Tetapi di sana sudah ada keluarga Durga Prasad juga, dan memberitahu bahwa teman seprofesinya yaitu Subkar Deshpande, tidak hilang, melainkan dibunuh. Dan jasadnya dicor di bangunan kosong. Bharat yang mendengar hal itu marah besar, dan menyuruh Yadav menangkapnya. Tapi Yadav malah berkhianat, dan menembaki teman-temannya hingga tewas. Bharat semakin marah saat itu, dan hendak membunuh mereka. Tapi mereka malah memperlihatkan video istrinya yang disiksa dan akhirnya tewas. Di dalam kemarahan, Bharat menyerang Rudra Prasad, dan menusuknya dengan pecahan botol. Di saat bersamaan, Arjun menembak Bharat, dan Bharat pun tewas. Saat Abhishek pulang berlibur, dia mendapati Bharat dan istrinya tak bernyawa. Abhishek sangat kehilangan sahabatnya saat itu, dan bertekad untuk menangkap orang yang membunuh sahabatnya. Inilah yang membuat mengapa Abhishek membuat misi penyamaran. Oke G, flashback sudah berakhir ya. Kita kembali di mana Amu diculik. Sebenarnya sebelum Amu diculik, Amu dan Abhishek telah merencanakan sesuatu. Kalian ingatkan sewaktu Abi di penjara bertemu dengan Bunti. Di sanalah mereka tahu bahwa Abi seorang polisi, dan mereka pun mengeluarkan Abi. Abi bergegas menyelamatkan Amu. Abi menghajar satu persatu mereka. Setelah Aditya babak belur, Adi menyuruh Amu menembaknya, untuk membalaskan kematian kakaknya Amu, dan menggantungnya di kren. Lalu Amu memberitahu Durga Prasad, dia pun bersedih melihat Aditya tewas tergantung. Lalu Durga Prasad dan Arjun menculik Abi, dan menghajarnya habis-habisan. Tapi namanya di film ya, walaupun musuh dan jagoan berbanding 1000, tetap jagoanlah yang menang. Sudah menjadi hukum film tentunya. Oke lanjut. Durga dan Arjun kalah, lalu lagi-lagi Abi menyuruh Amu menembaki Arjun. Arjun pun mati, dan Durga Prasad pun Hokcai tak berdaya, dan film pun berakhir.